Oke, selamat datang di channel Perspektif Hukum. Channel yang membahas perihal isu-isu kontemporer terkini menarik dari perspektif hukum dan sosial di masyarakat. Ya, tanpa berlama-lama, mari kita simak atau ulas selengkapnya sebagai berikut. Kali ini kita akan membahas mengenai isu yang sedang berkembang saat ini, yakni terkait dengan penjelasan atau pengesahan Undang-Undang Omnibus Law yang menimbulkan demonstrasi oleh para buruh dan mahasiswa, di mana hal tersebut menyebabkan gelombang demo besar-besaran di berbagai daerah. Dan demo itu terfokus di ibu kota. Bagaimana sebenarnya dan dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut? Kita ulas dulu ya. Pertama kita lihat dulu apa sih itu Omnibus Law Cipta Kerja, isi dan dampak bagi buruh ya. Kali ini saya kutip dari kompas.com. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat DPR Senin tanggal 5 Oktober 2020 telah mengetok palu tanda disahkannya Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pengesahan RUU Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan. Nah, jadi ada percepatannya dari masa sidang pertama dipercepat yang seharusnya dilakukan pada tanggal 8 Oktober tapi sudah dilakukan lebih dini ya, yaitu tanggal 5. Jadi 3 hari lebih cepat. Di sisi lain, pengesahan tersebut mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Hal itu disebabkan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh. Nah, pertanyaannya di sini, apa sih itu Omnibus Law? Banyak juga teman-teman yang belum paham, mungkin ada juga yang ikut berdemonstrasi tapi tidak paham ya. Jadi perlu kita jelaskan sedikit di perspektif hukum kali ini. Istilah Omnibus Law pertama kali muncul dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya. Minggu dalam pidatonya Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law. Jadi pada saat dilantik ya pertama kali disebut istilah tentang Omnibus Law ini di tanggal 20 Oktober 2019, tepatnya hampir setahun yang lalu ya. Saat itu Jokowi mengungkapkan rencana mengajak DPR untuk membahas 2 undang-undang yang akan menjadi Omnibus Law. Jadi ada rencana dari presiden itu ketika dilantik membahas 2 undang-undang yang menjadi Omnibus Law. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Dan yang keduanya adalah Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Jokowi menyebut masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa atau bahkan puluhan undang-undang. Jadi ada dari ketentuan undang-undang ini yang akan merevisi undang-undang yang sudah ada sebelumnya ya, digantikan atau disederhanakan menjadi undang-undang yang baru, yaitu yang sering juga kita sebut dengan Omnibus Law. Diberitakan kompas.com Selasa 22 Oktober 2019, pakar hukum tata negara Bivitri Savitri menjelaskan Omnibus Law merupakan sebuah undang-undang yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. Jadi memang ada tujuannya, karena isu besar di suatu negara itu adalah menjadi suatu visi atau sasarannya. Undang-undang ini dimaksud untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Ya positif sih kalau di situ. Isi Omnibus Law atau Cipta Kerja, kita lihat ya konsep dari Omnibus Law yang dikemukakan Jokowi. Jadi banyak berkaitan dengan bidang kerja pemerintahan di sektor ekonomi. Diberitakan kompas.com 21 Januari 2020, pada Januari 2020 ada 2 Omnibus Law yang diajukan pemerintah, yaitu Cipta Kerja dan Perpajakan. Secara keseluruhan ada 11 klaster
yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu pertama, penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi ketenaga kerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintah, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, kawasan ekonomi khusus atau KEK. Ya sudah ada juga sih yang soal KEK ini ya, seperti kalau tidak salah di Mandalika itu kan juga bagian dari kawasan ekonomi khusus ya. Sementara itu seperti diberitakan Kompas.com Selasa 6 Oktober 2020, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan terdiri ada atau atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur berbagai hal, mulai dari ketenaga kerjaan hingga lingkungan hidup. Kita ke halaman 2 dulu ya. Jadi ada dari ketenaga kerjaan dan lingkungan hidup, makanya ada beberapa kelompok pencinta atau organisasi aktivis lingkungan hidup juga ikut istilahnya ikut juga di situ mengkritisi mengenai undang-undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law ini ya, yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Nah, selanjutnya isi lengkap RUU Cipta Kerja bisa di-download di situ ya. Diberikan juga ya oleh artikel ini ya. Cukup menarik. Di sini ada dicatat beberapa pasal yang bermasalah dan kontroversial dalam bab 4 tentang ketenaga kerjaan atau Undang-Undang Cipta Kerja. Di antaranya adalah kontrak tanpa batas. Nah, ini juga sebenarnya kontrak tanpa batas ini pasal 59 ini perlu perlu dibahas kembali atau bagaimana pemaparan dari pemerintah tentang hal ini supaya tidak ada terjadi multitafsir di masyarakat ya. Jangan-jangan mungkin bukan seperti itu, tapi penyampaian yang terjadi adalah begitu ya. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu PKWT atau pekerja kontrak. Di pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah. Sebelumnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur PKWT dalam diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas. Nah, hari libur dipangkas pasal 79. Hak pekerja mendapat hari libur 2 hari dalam 1 pekan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dipangkas. Nah, perlu juga ada koreksi dari pemerintah soal ini atau klarifikasi pemerintah ya terkait pasal ini. Pasal 79 ayat 2 huruf B mengatur pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 pekan. Selain itu, pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Pasal 79 ayat 3 hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja. Setelah pekerja buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Pasal 79 ayat 4 mengatakan pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kemudian pasal 79 ayat 5 menyebut perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Aturan soal pengupahan diganti pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan kerja. Pasal 88 ayat 3 yang tercantum pada dalam
bab ketenaga kerjaan hanya menyebut 7 kebijakan yang pengupahan sebelumnya ada 11 dalam undang-undang ketenaga kerjaan. Jadi ada pemangkasannya menjadi mungkin disederhanakan aja menjadi satu begitu. 7 kebijakan itu yakni upah minimum, struktur dan skala upah kerja, lembur upah tidak masuk kerja, atau yang lain-lainnya, atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban yang lain. Jadi banyak ya, sanksi tidak bayar upah dihapus, banyak juga. Hak memohon PHK dihapus. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus hak pekerja buruh mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja jika merasa dirugikan oleh perusahaan. Pasal 169 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan pekerja buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan diantaranya menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam. Nah, ini perlu ada juga nih penyampaian dari pemerintah, klarifikasi dari pemerintah soal ini ya. Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Ketentuan itu diikuti ayat 2 menyatakan pekerja akan mendapatkan uang pesangon 2 kali, uang perhargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam pasal 156. Namun pasal 169 ayat 3 menyebut jika perusahaan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang diadukan oleh ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka hak tersebut tidak akan didapat pekerja. Pasal 169 ini seluruhnya dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini dia ya, Omnibus Law soal sejarah dan ininya ya. Coba dicari aja di Kompas. Nah, pemerintah menyerahkan draft rancangan undang-undang RUU berupa Omnibus Law ke DPR RI, yakni Omnibus Law Cipta Kerja perpajakan Januari 2020. Jadi cukup udah dari bulan Januari ya pengajuannya ya. Cukup menarik. Nah, di sini juga yang disayangkan ya, sebenarnya sangat bagus kalaupun memang ada demonstrasi dari massa buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat yang menolak tentang Omnibus Law ini, mengenai undang-undang Omnibus Law ini, karena itu bagian dari demokrasi ya, atau hak menyampaikan pendapat. Cuman ya disayangkan sekali ada tindakan anarkisme. Tapi dari Jakbar News ini, aksi demo tolak Omnibus Law menjadi anarkis. Dari analisis intelijen menduga ada penyusup ya, jadi sangat riskan ada penyusupan di balik demo atau menunggangi demonstrasi massa. Ini yang perlu diwaspadai juga. Kita baca dulu ya apa yang disampaikan oleh analisis intelijen ini. Stanislaus mengungkapkan aksi pengerusakan seperti pembakaran halte Transjakarta, pengerusakan kendaraan polisi termasuk ambulan menunjukkan pelaku mempunyai tujuan lain bukan untuk Undang-Undang Ciptaker. Jadi penyusupan ini menunggangi aksi demonstrasi massa ya, massa buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat yang menolak tentang ini. Hal tersebut membuat kerugian yang cukup besar terutama terhadap masyarakat yang sehari-hari menggunakan fasilitas umum. Ya, betul. Pemerintah dalam hal ini, aparat keamanan harus bertindak tegas dan melakukan proses hukum terhadap pelaku pengerusakan dan kekerasan dalam unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Jangan biarkan negara ini menjadi arena bagi kelompok-kelompok yang menunggangi isu populis demi kepentingan, tegas Stanislaus. Jadi benar,
kalau ada isu-isu seperti ini kan isu-isu yang cukup populer di masyarakat atau cukup menarik dan viral, tentu akan ada penunggang gelapnya ya. Dan diharapkan intelijen bisa bekerja dengan baik, aparat penegak hukum serta aparat di lapangan bisa menganalisis atau menganulir semua tindakan-tindakan anarkisme, menetralisir semua tindakan-tindakan yang bisa memicu atau memprovokasi massa yang sedang berdemonstrasi. Banyak fasilitas umum menjadi sasaran amukan demonstran yang dirusak sampai mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah. Wow, luar biasa. Salah satu fasilitas umum yang dirusak adalah halte Transjakarta. Ya, benar, kemarin saya melihat juga mengenai hal ini ya, yang halte Transjakarta yang ada di bundaran Hotel Indonesia. Padahal halte itu baru diresmikan belum setahun ya, yang langsung sambung dengan MRT. Semoga tidak terjadi lagi hal-hal anarkis yang begini ya. Karena saya juga melihat di sepanjang Sudirman itu banyak sekali halte yang dirusakkan oleh massa, yang mungkin massa penyusup yang dimaksud oleh intelijen ya. Salah satu fasilitas umum dirusak, halte Jakarta telah menjadi sasaran amuk massa. Tercatat ada sekitar 18 halte dirusak. Wow. Bahkan ke depan diantaranya dibakar hingga hangus, tak tersisa. Tentunya insiden ini sangat memprihatinkan publik dan juga merugikan aktivitas masyarakat luas. Ya betul, karena banyak yang ingin beraktivitas di area tersebut jadi tidak bisa karena demonstrasi yang artinya membahayakan apabila ada yang misalnya mau kerja terganggu atau macet dan lain-lain disebabkan demonstrasi, apalagi diwarnai dengan aksi anarkisme seperti ini ya. Itu yang lebih harus ditekankan, karena aksi massa itu merupakan hak konstitusional masyarakat itu sendiri. Hak berdemokrasi, hak menyampaikan pendapat itu adalah dilindungi oleh undang-undang. Cuman yang disesalkan itu penyusup-penyusup ini ya menunggangi aksi-aksi yang cukup populer seperti ini. Jadi kita harapkan aja supaya massa yang melakukan aksi damai juga menolak rancangan undang-undang Omnibus Law atau menolak pengesahan undang-undang Omnibus Law ini, dan mendorong pemerintah pusat khususnya presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menganulir pengesahan undang-undang. Cuman ya haruslah dilakukan dengan bijaksana supaya tidak terjadi kerugian bagi masyarakat kita sendiri. Halte Transjakarta dirusak hingga dibakar habis. Kerugian yang diterima diperkirakan mencapai 45 miliar. Wow. Meskipun sempat berhenti beroperasi saat aksi demo penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, untuk layanan Transjakarta hari ini Jumat 9 Oktober 2020 kembali beroperasi normal. Namun dampak dari pengerusakan halte ada sejumlah rekayasa rute di sejumlah koridor akibat pengerusakan pembakaran halte. Nah, sangat disesalkan ya hal-hal seperti ini terjadi. Dan kita berharap pemerintah bisa menyelesaikan apa yang dituntutan massa ini dengan bertemu dengan aliansi buruh atau ketua aliansi buruh supaya bisa meredam hal-hal seperti ini atau mengantisipasi supaya massa yang menyusup dalam aksi demonstrasi ini bisa istilahnya dinetralisir apabila aksi itu dilakukan. Begitupun dengan mahasiswa atau BEM ya, khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa yang juga ikut menggalang massa untuk turun melakukan aksi demonstrasi, terkhususnya di kalangan mahasiswa dan juga di elemen masyarakat lain, misalnya organisasi masyarakat dan lain-lainnya, supaya bisa ikut bekerja sama untuk menyerahkan apabila ada terjadi aksi-aksi anarkisme, untuk melaporkan kepada pihak
yang berwenang di lapangan ya. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa saya analisis sedikit soal isu ini. Untuk aturannya sendiri ada beberapa pasal tadi yang mesti dijelaskan lagi oleh pemerintah supaya tidak ada simpang siur di masyarakat, terutama bagi para pekerja dan pelaku kerja yang lain. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe Perspektif Hukum Channel untuk info-info berikutnya. Terima kasih.